Kualifikasi dan validasi dilakukan terhadap peralatan, computerized system, fasilitas, dan proses untuk memastikan bahwa aspek tersebut dapat menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Pengujian menyeluruh dilakukan pada setiap tahap proses produksi. Pengujian-pengujian ini antara lain seleksi dan pengujian donor untuk memastikan donor bebas dari infeksi virus, potensi senogenik, serta memastikan profil genetik yang normal. Pengujian juga dilakukan di setiap tahap kritis proses produksi, memastikan produk memenuhi persyaratan karakteristik seperti morfologi sel, immunophenotyping, dan potensi diferensiasi sel. Pemastian bebas dari kontaminasi dilakukan untuk memastikan produk aman digunakan. Pemeriksaan ini meliputi pengujian sterilitas, bebas dari virus, mikoplasma, endotoksin, dan residu lainnya. Untuk memastikan kestabilan genetik sel, dilakukan pengujian profil genetik di beberapa tahap-tahap kritis proses produksi. Cara pembuatan obat yang baik menekankan bahwa kualitas produk dibangun selama proses produksi. Sertifikat CPOB menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa produk memiliki kualitas yang tinggi yang dapat dicapai secara konsisten. Selamat malam kembali Bapak Ibu sekalian. Ya, kita balik lagi bersama Alma karena kita akan mengundang kembali satu tamu. Betul. Ya, yang juga pastinya ini spesial sama seperti Bapak Ibu semuanya. Kami hadirkan untuk boleh memberikan testimoninya. Betul ya. Pastinya kalau kita dengar testimoni dari sosok ini adalah udah pasti legit. Wah, gitu ya. ini legit banget. Kayaknya kalau beliau yang kasih testimoni semua langsung oke, coba nih gitu kan ya. Ada siapa tamu berikut ini atau testimoners berikutnya? Langsung saja kita panggilkan Profesor Renald Kasali untuk maju ke depan. Boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Bergabung bersama kami Profesor Renald Kasali. Selamat malam, selamat datang Prof. Wah, boleh disapa Bapak Ibu semuanya Prof, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Banyak kawan saya di sini, ada Pak Rahmat Syah di sana ya. Ini saya tahu stem cell dari beliau ini dulu. 10 atau 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu kita ngobrol-ngobrol di Medan waktu itu ya. Makasih. Ya. Dari Pak Rahmat Syah. Ya. Berarti Pak Rahmat Syah sudah coba stem cell? Oh, dia pakarnya itu. Beliau pakarnya ya Pak ya. Luar biasa sekali. Ya. Luar biasa sekali. Ya dulu kan masih tebak-tebak apa itu begitu ya. Betul, betul. Saya diajak Pak JK pada saat Pak JK lagi break ya. Wapres pertama, kemudian kosong, kemudian nah selama kosong itu kami diajak ke melihat itu bencana di Gunung Sinabung waktu itu ya. Sebagai ketua PMI. Jadi saya dalam satu pesawat pribadinya Pak JK bersama dengan beberapa tokoh senior, saya ikut ke sana dan ketemu Pak Rahmat di Medan. Jadi saya mulai tebak-tebak stem cell kayak begini. Cuman waktu itu masih di luar negeri. Iya. Tapi apa sih sebetulnya Prof yang men-trigger Profesor Renald untuk menggunakan stem cell? Coba nih gitu. Oh, kalau saya pernah coba stem cell yang di luar, tapi nggak efek ternyata. Oh gitu. Yang saya coba mungkin saya salah tempat barangkali. Barangkali ya. Memang tempat itu menentukan juga. Iya. Sudah mahal, saya pikir kan Swiss lebih bagus dari dari Jerman katanya. Ya. Itu lumayan besar itu ya. Sekitar 800-an itu. 800-an. Itu di luar tiket pesawat dan sebagainya. Jadi setelah itu setahun berikutnya saya harus operasi. Ya, atas hal yang saya keluhkan begitu. Ya. Tapi akhirnya mencoba berikutnya yang berasa efeknya itu di mana dan kapan, Prof? Ya, jadi Desember yang lalu ini sekedar cerita saja Bapak Ibu sekalian. Boleh. Saya ini kan tidak pernah merasa sakit gitu kan. Ya, jadi kalau terlihat aktivitas saya di publik itu ya, saya tidak pernah terlihat sakit. Mungkin juga saya tidak merasakan sakit. Ya, dan saya tidak mau disebut sebagai orang sakit. Jadi kalau saya dirawat pun saya tidak pernah cerita atau sebarkan foto saya. Jadi orang taunya Prof sehat terus, fit terus gitu. Memang sehat begitu kan. Memang beliefnya beliefnya sehat. Sampai Desember kemarin itu saya harus membatalkan banyak acara saya. Ya. Desember kemarin itu saya harus masuk rumah sakit karena lambung saya itu luar biasa.
saya masuk ke IGD jam 10 pagi, jam 10 malam baru kemudian saya dipasang selang NGT dan sebagainya. Kata dokter ini life threatening. Saya kena pankreatitis dan lambung saya itu setelah di kolonoskopi sama endoskopi itu banyak memar-memarnya begitu ya. Itu karena tadi yang disampaikan dokter Sandy. Ensaid ternyata, ensaid karena gitu ya. ensaidnya jadi inflamasi ya. Karena saya punya asam urat dan saya nggak mau kelihatan jalannya kayak kakek-kakek begitu kan. Jadi saya selalu minum Cataflam atau saya minum itu Velden. Ternyata ada efek ke lambungnya tadi. Efek ke lambungnya kalau memang orang minum satu, saya minum 2. Wow. Makin lagi efeknya. Pokoknya dosisnya ya. Pokoknya saya lihat itu bagus gitu, jalannya langsung gagah begitu. Jadi kalau saya ngasih seminar, ngajar atau konsultasi, saya jalannya bisa gagah begitu ya. Nah, tapi ternyata merusak lambung. Jadi setelah itu saya bloating terus, padahal saya kan udah suntik di Jerman gitu, di Swiss gitu ya. Nah, akhirnya kemudian saya dirawat sekitar 2 minggu di rumah sakit di Jakarta, saya dirawat. Dan saya operasinya banyak sekali tuh, karena pada saat itu menjelang Christmas, dokter bedah saya mengatakan dia Christmas akan off, akan cuti. Iya betul. Jadi kalau mau tindakan ya sebelum Christmas ini katanya. Jadi anak saya melarang saya untuk beraktivitas, saya langsung tindakan, saya operasinya banyak ya, macam-macam dilakukan di dalam ini saya. Rupanya anak saya yang khawatir melihat saya. Dan setelah itu dia kontak dokter Sandy, ngobrol-ngobrol. Saya kebetulan pernah lihat produksinya stem cellnya ini, dan saya tahu itu bersih begitu kan? Betul sekali. Bersih dan nggak bisa orang masuk ke dalam itunya nggak bisa. Nah jadi terus kemudian anak saya urus itu harus sekretom katanya. Jadi Desember kemarin pulang dari rumah sakit saya dalam keadaan lemes. Ya mungkin teman-teman di Kalbe lihat gitu ya, saya lemes, badan saya turun banyak sekali, dan kemudian saya disuntik setiap hari. Dokternya datang, ya dokter Monik datang ke tempat saya, ya. Setiap hari saya disuntik sekretom. Itu saya disuntik 20 kali. 20 kali. Jadi 20 kali udah, ayah diem aja kata anak saya, ya sudah saya ikut saja gitu ya. 20 kali, ya sudah. Setelah itu orang melihat loh, kok ini kayak nggak seperti nggak baru selesai dari rumah sakit begitu. Jadi ya sudah saya menikmati sekali. Ya. Wow, luar biasa. Hasil dari sekretomnya luar biasa. Dan saya sudah ikut yang tadi itu Nutrigen ya. Itu saya lihat dan saya bisa baca saya kekurangan apa saja. Jadi makanan juga saya robah. Jadi saya setuju bahwa kita tidak cukup mengatakan saya sudah beres, makan sembarangan aja. Saya kadang nggak gitu. Luar biasa. Ini berarti kan efeknya 2 bulan ya, Prof ya, kan Desember kemarin sebelum Christmas. Sekarang ini Februari baru akan selesai dan wow luar biasa ya kan. Makasih. Gak kelihatan kayak orang baru operasi 2 bulan yang lalu loh soalnya ya Prof ya. Luar biasa sekali. Dan kalau sudah mencoba gitu loh kan, sudah tahu efeknya, ini kayaknya akan rutin sepertinya ya. Ya saya kemarin bahkan saya juga sekretom sekali lagi. Karena saya lihat di kelas saya mahasiswa yang saya ajar itu batuk-batuk semua. Waduh. Batuk-batuk semua. Mahasiswanya juga diajak sekretom nggak Prof? Ya belum sampai ke sana. Masih muda mereka. Masih muda. Tapi saya ngajar tuh jadi saya sensitif lihat batuk di sini, batuk di situ, batuk. Ya sudah jadi saya sekretom lagi dan ya puji Tuhan. Ya. Luar biasa sekali ya. Oke, Alma ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin bisa pesannya untuk Bapak Ibu di sini yang masih ragu-ragu mungkin Prof. Biar meyakinkan lagi nih. Kalau testimoni nggak cukup, mungkin Prof harus kasih hal yang cukup buat Bapak Ibu semuanya yakin untuk bisa coba ini. Saya kan sudah melakukan yang mahal di Swiss itu ya. Saya sudah melakukan itu dan saya merasakan tidak efek. Itu diambilnya dari domba itu ya. Katanya begitu, dibawa pagi hari, jadi pagi hari saya harus datang ke klinik, langsung saya disuntik di lambung saya. Di lambung saya. Waktu itu lambung saya agak melendung begitu. Jadi ternyata setahun berikutnya saya harus operasi. Nah, jadi saya juga sudah lihat fasilitas produksi sekretom dan stem cell di Kalbe. Menurut saya ini yang advance sih, ya. Nah, jadi kalau saya juga melihat ada di mana-mana tawaran-tawaran. Masalahnya kan itu higienis atau tidak. Betul. Ya. Kalau nggak higienis kan mereka harus pakai tadi tuh antibiotik, harus pakai apa, jadi tercemar begitu ya. Jadi saya pikir kalau kita sudah lihat dan kalau bapak-bapak dan ibu
ragu, datang aja minta sama Pak Sandy lihat gitu fasilitasnya. Paling tidak kita lihat dari kaca kan, Betul. di luar Kita gitu tidak ya. masuk, kita hanya Kita tidak melihat dari masuk ke viewing dalam gallery karena saja. itu memang diatur sedemikian rupa. Pasang lampu aja harus dari atas, lantai atasnya. Tidak bisa masuk debu juga tidak boleh, partikel Iya. debu tidak boleh. Jadi Steril sekali ya. ya, jadi saya setelah lihat gitu, oh oke, menurut saya ini oke. Ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Baik, Prof. terima Renat kasih untuk Bapak Ibu sekalian ya. testimoninya. Pasti Selamat sudah malam ya, masih. tambah meyakinkan ya. untuk Bapak Ibu yang Betul ada di sini. sekali. Mari kita Baik, berikan boleh berikan tepuk tangan untuk tangan Profesor ya. Renald Terima Kasali. kasih. Terima kasih banyak Ron. Prof, Terima silahkan kasih boleh banyak. kembali ke tempat duduknya. Wow. Luar biasa Luar sekali biasa ya. Ternyata teknologi kita di Indonesia ini tidak kalah sama yang di luar Betul, negeri. betul. Cuman mungkin memang belum terpublikasi ya, Betul Alma.